Baik, ini kita masuk ke sesi diskusi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari para peserta hadirin. Mumpung ini semua ada pakar-pakarnya, Dokter Sandi, Dokter Arif, Dokter Didi juga sudah pengalaman. Mungkin ada yang ingin. Oke, dokter ada di ujung belakang. Saya boleh ke sana. Silakan dokter. Terima kasih untuk Dokter Sandi Lintang. Tadi stem cell itu kalau dihubungkan tadi ada fungsi. Kita juga melakukan remove, kemudian reduce ya. Tadi sama replace ya. Yang dua, yang replace ini di stem cell yang terakhir. Tapi yang pertama di remove dan antioksidan tadi itu ya. Melindungi itu saya kira ada hubungannya dengan genetik. Misalnya kita juga bermain di ternak, ini ada yang mTOR. Mungkin Dokter Sandi punya referensi atau info. Kita apa hubungan antara stem cell dengan mTOR misalnya genetik. Mamalian target of rapamisi. Ini kan juga mempengaruhi dari proses penuaan. Ya, mungkin Dokter Sandi. mTOR. Mamalian target of rapamycin. Jadi ini gen penuaan. Sebetulnya gen penuaan yang bekerja di kita sejak dari lahir sampai tua. Jadi ini adalah switch gen yang membuat kita tumbuh. Tapi dengan berjalannya waktu, proses pertumbuhan ini menjadi suatu burden, menjadi suatu beban. Akhirnya timbul proses penuaan. Apakah itu tadi berpengaruh pada stem cell sehingga stem cell pun menua? Terima kasih. Ya, mungkin Dokter Sandi bisa lakukan. Ya, terima kasih Dokter Sony. Untuk namanya penuaan pasti semua menua ya, nggak mungkin ada yang tidak pernah menua gitu ya. Di dalam tubuh kita memang betul ada gen yang tentunya akan membuat tubuh kita menua dan mTOR salah satunya, dan itu membuat juga telomer kita memendek kan ya, telomer kita memendek, dan itu proses yang alami sebenarnya. Yang menjadi poin penting adalah penuaan alami tapi dengan quality of life yang baik gitu. Ya itu kan yang menjadi poin pentingnya ya. Karena semua orang pasti menua, tapi yang menua yang sehat itu yang menjadi yang dicari orang gitu, untuk sehatnya. Karena kalau menua usia 100 tahun, 110 tahun, tetapi dengan sakit-sakit 10 tahun atau 20 tahun vegetatif, itu kan repot ya. Dari sisi mental atau psikologi daripada pasien dan keluarganya juga, dan tentunya dari biaya. Nah ini yang kita cari adalah wellness itu adalah penuaan yang successful gitu. Artinya bisa centenarian ataupun kayak tadi Pak Mahathir bisa 98 tahun masih di Jepang jalan-jalan dengan kondisi yang sehat. Kalaupun akhirnya dipanggil Tuhan, semua pasti dipanggil ya, nggak ada yang lolos daripada itu ya. Tapi panggilnya itu dalam kondisi yang sehat gitu ya, yang sehat kita. Nah dari kondisi itulah kenapa yang membuat kita sel-sel tadi yang keluarnya SASP yang membuat jadi penyakit itu kita mesti antisipasi. Ya, antisipasinya apa ya, kita bisa senolytik dibuang ataupun direjuvenate supaya SSP-nya ditekan. Karena kalau SSP-nya berlebihan itu akan membuat penyakit degeneratif yang tadi penuaannya tidak sukses ataupun penuaannya supaya tidak point block yang jelek gitu. Itu sih yang menjadi poinnya. Terima kasih dok. Ya. Baik, apakah sudah puas Dokter Sony? Jadi yang diutamakan adalah menua dengan kualitas tetap baik gitu ya. Mungkin dari berikutnya Dokter Maria, ini dari InHealth ya. Selamat siang Dokter Didi, Dokter Sandi, Dokter Arif. Pengobatan di baik degeneratif maupun non degeneratif. Dokter Didi, sebagai dokter saya sangat setuju dengan stem cell ya dok ya. Tetapi sebagai insuran dok, kami dibatasi oleh bukan dibatasi, ada rambu-rambu yang menyebabkan tidak semua kondisi itu bisa dijamin dok.
karena ada pengecualian polis. Jadi seperti dikatakan tadi bahwa stem cell ini masih dalam penelitian berbasis pelayanan medis atau pelayanan terapi, gitu ya dok ya tadi kalau nggak salah ya. Nah dokter, bagaimana sih atau sampai seberapa jauh upaya dari rumah sakit maupun organisasi profesi agar stem cell ini bisa tidak hanya sebagai penelitian dok. Jadi kami juga menunggu kalau memang ada teknologi yang lebih baik, lebih memberikan satu harapan, tentunya kami juga akan pertimbangkan. Demikian ya dok ya. Dokter Iti kan ketua Persi Surabaya, juga sebagai pengurus ID ya dok ya. Kemudian dokter Arif ini ada kaitannya dok. Tadi dijelaskan banyak sekali penyakit autoimun yang sudah bisa diterapi dengan stem cell. Kapan dok ini bisa masuk PPK? Sehingga kami nggak ragu-ragu lagi bahwa stem cell ini benar-benar satu terapi yang sudah disahkan gitu ya dok ya istilahnya. Dokter Sandi bagi-bagi mumpung ini kan mumpung Bagi-bagi ada pertanyaan ya dok ya. Iya. Biar rata Maaf ya dok ya, tak borong. Dok, tadi dijelaskan bahwa pelayanan stem cell ini sebegitu ketatnya ya dok, baik mulai dari produksi sampai dengan diberikan pada peserta. Biasanya kebersamaan itu berupa testimoni ya dok ya, yang kita baca, kita lihat di medsos. Tetapi apakah ada, maaf ini di lingkungan internal kita ya dok, ada nggak sih yang tidak berhasil tapi tidak dipublish gitu. Baik, terima kasih ya. Baik, ya sangat concern dengan ini tadi klaim-klaim ini ya kan. Mungkin ada usulan dari dokter menggunakan nih terapinya yang paling bagus sebenarnya ini dok, tapi ya nggak bisa karena tadi asuransi belum mengizinkan gitu ya. Nah ini monggo dokter Didi tadi pertanyaan yang pertama, kemudian nanti ada pertanyaan yang kedua dokter Arif dan tadi dokter Sandi. Monggo dokter Didi. Baik, terima kasih dokter Maria. Tadi sempat kita bahas nih masalah insurance itu ya. Ya, cocok pertanyaannya. Jadi gini, saya mau berpikir terbalik kan. Coba, kenapa kok belum masuk? Mungkin belum masuk dalam standar layanan terserah. Coba misalkan klien dari InHealth itu ya, mungkin yang ambil yang top yang tinggi tuh di atasnya, gold apa itu. Coba ibu berikan misalkan terapi stem cell, terus insya Allah dia sehat ya, berikhtiar, nggak pernah sakit, tapi terus bayar premi terus, yang untung siapa bu? InHealth-nya sebenarnya bu, insya Allah dia nggak jadi diabetes yang berat, nggak ada penyakit kronis lain. Sebenarnya jadi ibu cuma keluar di awal, tapi sebenarnya long term-nya ibu akan mendapatkan hasil. Sebenarnya itu sih ya. Yang sempat tadi kita pikirkan kenapa sih kok ini belum masuk di insurance apa insurance besar. Menurut saya malah salah pemikirannya. Harusnya terapi itu dijalankan malah akan mendapatkan manfaat. Bayangin kalau orangnya seperti Mahathir Muhammad tadi sampai 100 tahun bayar premi terus gitu. Mahathir ini umur 96 dia baru kena serangan jantung. Saya ngikutin terus ya, baca di chat, di ini, baik semua, sehat lagi. Sampai sekarang 99 tahun tadi. Ya, kira-kira itu sih. Dan kalau menurut saya, terus kenapa kok tadi masih banyak penelitian, nggak tahu, mungkin di Indonesia ya selalu begitu, kalau yang ada yang baru kurang berani. Padahal di luar negeri sekarang saya tanya mana ada pemimpin negara yang mohon maaf tidak stem cell.
Joe Biden dilantik umur 78 loh, ini sekarang sudah umur 88. Mungkin umur 80 itu mikir Amerika, negara adidaya gitu. Masih ngelawan Cina, masih ngelawan enggak. Pasti udah stem cell. Mikir Muhammad, ya semua lah pemimpin dunia kira-kira. Teknologi udah maju. Jadi kalau kita masih ribut aja dengan penelitian, ini nggak maju-maju. Nanti mungkin Dr. Arif bisa. Iya. Monggo, Dokter. Jadi mungkin kalau di saya itu kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu juga sudah dimintain ya masing-masing kolegium kalau nggak salah ya dok itu untuk memasukkan ya ke standar layanan benar. Jadi kalau di kulit itu kita untuk terapi ulkus itu tadi dok. Jadi sudah diusahakan memasukkan tinggal ya ke pemerintah lagi ya ke Kemenkes nanti bagaimana apakah sudah disahkan atau belum. Jadi memang ada. Nah, mungkin Dokter Arif ini untuk yang penyakit-penyakit yang lebih apa ya ini ya penyakit-penyakit autoimun ini kan lebih banyak segi finansialnya juga ya. Monggo Dokter Arif. Ya, jadi sampai sekarang dari Kemenkes terus melakukan regulasi Bu, karena Kemenkes juga berhati-hati supaya stem cell betul-betul bisa dipakai tetapi berdasarkan evidence base yang kuat gitu, jadi tidak asal-asalan gitu ya. Maka sekarang ini sedang berusaha mengeluarkan standar layanan. Kalau sudah standar layanan keluar berarti sudah legal 100% gitu ya. Maka ini semua kolegium sedang dikumpulkan untuk mengumpulkan standar layanan. Dan berakhir di September besok, mudah-mudahan September besok sudah dirilis dan setelah itu akan legal untuk penyakit yang diajukan saja gitu. Kalau kami di penyakit dalam mengajukan autoimun, SLE, Sjogren, kemudian diabetes, kemudian beberapa yang lain, cirrhosis dan lain-lain, kemudian dari DV, dari ortopedi, semuanya akan mengajukan sesuai dengan yang ada level evidence-nya kuat gitu. Itu baru kemudian akan di ACC. Sehingga kalau yang belum ada evidence-nya ya belum diajukan sebagai standar layanan gitu. Itu yang sedang dilakukan sampai dengan sekarang. Ya, saya kira itu. Ya, itu mungkin Dokter Maria. Jadi memang benar. Mungkin tadi untuk mengantisipasi tidak semua penyakit-penyakit yang belum terbukti ya secara medis, secara evidence base-nya belum ada. Jadi ya nggak bisa gitu. Jadi memang yang sudah terkumpul tadi Dokter Arif tadi saya lihat penelitiannya cukup banyak dan saya tahu Rumah Sakit Muwardi ini paling getol untuk stem cell karena saya juga ada kolega saya di situ Dokter Indah ya, Dokter Indah Yulianto, Dokter Indah Yustif juga aktif di stem cell yang untuk DV-nya juga ya. Jadi ini termasuk pelopor di bidang stem cell untuk Rumah Sakit Muwardi ini. Dokter Sandi mungkin bisa yang berikutnya pertanyaannya. Tambah sedikit mengenai standar layanan. Saya ada tanya ya sama salah satu agent asuransi gitu ya. Gimana sih stem cell bisa jadi masuk asuransi? Dia bilang kalau sudah masuk standar layanan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan itu bisa masuk asuransi. Jadi kita tunggu aja nih Dokter Arif, ortopedi juga ya, itu pasti nggak lama lagi. Ya setidaknya bulan September terakhir itu ya masuk tuh. Kalau itu udah masuk siap-siap perusahaan asuransi akan mensupport. Dan kalau udah mensupport perusahaan asuransi itu sebenarnya rumah sakit swasta pasti akan bergerak pelayanan stem cell karena udah standar layanan gitu ya. Itu menjadi poin. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi adalah testimonial. Kita masih ingat sebenarnya selain evidence based medicine, ada satu lagi based medicine yang kita seringkali lupa, yaitu apa? Miracle based medicine. Miracle based medicine itu berdasarkan testimonial, ya kan? Dan tidak ada cara secara kalau evidence based kan jumlah clinical trial ataupun studinya mesti banyak juga pasien yang numbernya gitu kan. Tapi miracle itu testimonial diinformasikan gitu. Tapi jangan lupa setiap evidence based medicine itu pasti dimulai dengan miracle based medicine. Kenapa? Contohnya gini, waktu kita tahun 1800 waktu penyakit skorbut atau scurvy itu kan nggak ada nama skorbut. Nahkoda kapal mengalami gusi berdarah, lemas, bahkan ada yang meninggal. Nah, orang bingung ini sakit apa? Suatu hari di nahkoda kapal itu ada lemonade ataupun jeruk. Orang makan jeruk terus tiba-tiba sembuh. Itu kan miracle.
Tapi dipelajari terus akhirnya jadi evidence. Kenapa? Karena vitamin C akhirnya dilakukan penelitian. Jadi keluarlah evidence based ini dan sampai sekarang scurvy disease tidak ada lagi karena vitamin C sudah ditemukan. Tapi dasarnya dari inherited. Nah demikian juga stem cell. Awalnya masih testimonial. Lalu kemudian dilakukan penelitian begitu banyaknya, akhirnya nanti jadi evidence based ya. Nah, pertanyaan berikutnya tadi, apakah yang tidak sembuh itu tidak terekspos? Kita tahu bahwa semua obat tidak menjamin 100% sembuh. Bahkan paracetamol pun juga tidak menjamin orang demam dikasih paracetamol 100% sembuh. Ada orang-orang tertentu yang memang tidak efektif paracetamol karena itu personalized medicine. Bahkan obat-obat onko ya, obat-obat cancer itu angka kesembuhannya cuma 40%, 50%, nggak sampai 100%. Kenapa? Dia pun sama FDA atau Badan POM karena 40% itu sangat-sangat baik banget, lumayan gitu ya untuk memperpanjang survival rate-nya daripada pasien. Nah, sama seperti stem cell itu juga melakukan penelitian ini nggak 100% pasti sembuh. Karena apa? Karena banyak faktor-faktor lain yang memberikan kesembuhan buat pasien. Nah, salah satunya kita lagi sedang melakukan untuk registrasi ya ke Badan POM, yaitu sekretor untuk osteoartritis bersama dengan Dr. Arif dan tim di Muadi dan juga Dr. Prof. Rabiati di Rumah Sakit Muhammad Hussein di Palembang. Nah ini kalau untuk melakukan registrasi obat seperti ini kita membutuhkan waktu 4 tahun. Jadi kira-kira tahun 2028 keluar obatnya registrasi. Jadi masih lama. Tapi saya rasa yang paling cepat adalah bila ortopedi mengajukan standar pelayanan, meskipun obat belum di-approve standar pelayanan, kemungkinan asuransi sudah pasti akan mensupport. Jadi siap-siap aja kalau nanti rumah sakit sudah ada tangan itu kan ramai banget pasien yang mau osteoartritis di sekretor karena disupport sama asuransi itu banyak banget. Mungkin gitu Bu Maria, terima kasih Dok. Ya, terima kasih Dr. Jadi mungkin sudah pada tahu ya level evidence yang tertinggi ya pakai multi center trial ya. Tapi mungkin karena ya ini kita menggerakkan ya sebenarnya dari para dokter ini kalau bisa trial di beberapa multi center kita gabung untuk satu penyakit bisa untuk sebagai kita ditambah evidence-nya itu. Dan yang paling rendah memang yang testimoni tadi ya testimoni, tapi memang kalau dari profesornya memang sudah terbukti ini ya pasti kita akan ini ya percaya ya gitu ya. Bicara Dr. Sandi dan Dr. Arif bersama-sama. Terus terang mungkin ini agak bodoh ya, saya nggak ngerti masalah stem cell dan sebagainya. Tadi dikatakan ada unsur-unsur genetik ya, genetic factors di dalam pembuatan stem cell tadi. Apakah sudah diperhitungkan unsur-unsur genetik tadi dan bagaimana penyaringannya supaya bisa diambil dari sel orang lain mungkin gitu. Saya nggak ngerti itu terus terang. Mungkin bisa cukup dimengerti pertanyaan saya. Saya kurang jelas di dalam hal itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Dr. Darmawan, ini dokter senior kita ya. Ketika kita mengambil satu donor stem cell, itu kita mesti screening banget donornya. Ya, donornya itu screeningnya virusnya pasti. Ya. Donor itu maksudnya artinya ibunya ya, ibunya. Tapi di dalam keluarganya pun kita mesti anamnesa. Pertanyaannya apakah ada riwayat keturunan kanker, riwayat autoimun, apakah ada pernah kena infeksi virus yang. Tapi kalau donor itu dari satu dan sumber donor yang ada di stem cell regeneration KB ini itu tahun 2012 kita ambil, dan itu pun kita nggak ambilnya langsung satu donor, kita ambil langsung bikin. Jadi ada 60 calon ibu, kita anamnesa dulu. Dari 60 itu kita tanya tadi riwayat kanker, jadi dari 60 itu dapat 3, yang lainnya ada riwayat penyakit dan sebagainya. Dari 3 ini baru kita lakukan seleksi virusnya. Yang virus aman semua kita ambil jadi stem cell, dan dari stem cell yang ada dari 3 donor ini satu yang terbaik kita ambil. Jadi cuma satu donor yang kita ambil. Mungkin kalau donornya diambil dari sekarang itu nggak ada yang lolos.
Karena apa? COVID semua yang kena. Ibu-ibunya sebelum melahirkan atau ini udah kena COVID, jadi udah ada virus COVID sebelumnya. Jadi akan lebih sulit kalau donornya sekarang kita ambil. Nah, ketika kita ambil donor ini, setelah selesai donor ini kan bikin jadi stem cell, tali pusat bikin stem cell. Nah, sel puncanya yang kita ambil, maksudnya ini, kita mesti seleksi lagi. Apakah ini ada kelainan kromosom? Karena kita ketika membuat stem cell itu membelah sel. Jadi dari 1, 2, 4 dan seterusnya. Pembelahan sel itu kan mesti seimbang. Kromosomnya juga membelah mesti sempurna, jangan ada yang ketinggalan. Ya. Nah, di Indonesia kita pernah tanya tahun 2013 ya. Ada nggak sih lab yang bisa memeriksa kromosom di level sel? Ternyata nggak ada. Waktu itu kita bingung, kenapa nggak ada ya? Kalau periksa nih, bapak nih, ibu nih, anaknya tahu nih, ini anaknya dari orang tua mana kan gitu ya. Tapi di level itu darah. Kalau ini level sel nggak bisa, ternyata kita cari di mana ya yang bisa. Wah susah. Di Ekman saya tanya waktu itu masih Ekman ya, nggak bisa. Akhirnya kita tanya cek di Singapura, ternyata bisa di SGS. Ya udah berasa kita kirim stem cell-nya ke Singapura untuk dicek. Ada nggak kelainan kromosom di sini? Aman semuanya. Nah pemeriksaan ini bukan hanya sekali waktu diambil donor tahun 2013, tetapi sampai sekarang ini setiap tahun kita melakukan tes kromosom ini ke Singapura. Kenapa? Karena stem cell kan disimpan di minus 40 derajat. Apakah ada kerusakan kromosom di level minus 40 derajat? Lalu kemudian ketika kita ambil masternya, kita kan expand lagi, pembelahan sel lagi. Nah kita cek lagi apakah. Jadi setiap tahun kita selalu at least 1-2 kali cek kromosomnya di Singapura supaya memastikan bahwa nanti sel ini gennya tetap bagus. Tapi kalau terjadi ada kerusakan kromosom ya pasti kita buang semua stem cell-nya, sudah rusak. Ya begitu dan sampai sekarang aman dan setiap tahun masih kita periksa. Nah makanya stem cell sekretom harus dari industri obat dan harus memiliki CPOB karena bisa dibayangkan itu sulitnya untuk membuat stem cell yang berkualitas ya. Ya kalau dari stem cell yang dari klinik dibuat, dari rumah siapa dibuat, terus masukkan tubuh kita tanpa pemeriksaan yang segitu ketatnya, ya serem sih. Seperti itu. Terima kasih. Menambah. Mungkin saya tanya dulu juga, ini penasaran jadinya. Jawaban Dr. Sandi. Jadi satu induk master itu bisa sampai berapa lama ya dok? Kan sudah dipakai bertahun-tahun sampai kapan gitu ya? Kira-kira bisa. Jadi kalau stem cell itu kalau dari tali pusat kita buat masternya dulu. Masternya dari mana? Dari tali pusat kita cacah, ya kita taruh di medium plate ataupun bukan. Kita masuk ke dalam pasat 2, dua pasat ini artinya gini. Ketika pasat 2 itu maksudnya apa sih? Ketika stem cell dimasukin ke medium, dia akan berkembang, bertumbuh sampai mediumnya penuh nih. Penuh kan mesti ganti medium karena kalau enggak ya mati karena crowded ya kayak manusia juga populasi ya. Kalau masih populasi nggak ada makanan mati. Nah ketika kita ganti makanannya itu masuk ke pasat 2. Jadi setiap pasat itu kurang lebih membutuhkan waktu 2 minggu. Ya kan? Nanti setelah pasat 2 ini kita simpan, ini jadi master. Kenapa bukan di pasat 1? Karena pasat 1 belum homogen, masih heterogen. Kenapa? Karena ada sel-sel lain masih di situ. Jadi kalau pasat 2 udah relatif homogen, disimpan. Itu kurang lebih ada sekitar 300 file. Satu file isinya kurang lebih 10 juta sel. Jadi 10 juta kali 300 berarti ada 3 miliar sel itu master 10 nya. Lalu kalau kita itu kan di master ya, master ini sangat mahal ya. Jadi kita simpen pun masternya itu nggak bisa ditaruh satu tempat, disimpan di minus 45 derajat atau 10 derajat ke bawah, itu disimpan di 2 tempat, dipisah. Kenapa ya? Karena kalau satu kita pernah kalau gempa bumi, kebakaran, kalau satu ini habis ya udah pusing kita ya, karena ini mahal sekali 3 miliar sel. Jadi kita bagi 2. Dibagi 2, satu di pabriknya, satu yang di Kalbe, satu lagi pabrik Kalbe yang ada di Cikarang, disimpan 2 dengan cryotank yang gede. Nah, ketika kita mau bikin jadi finish good stem cell, kita masukin lagi ke fase berikutnya ada working cell bank. Working cell bank itu kita pasang lagi sampai level 4. Jadi kita 2 kali lagi. Nah, working cell banknya kita simpan lagi karena belum jadi sampai finish good. Itu kurang lebih double lagi kan ya. Jadi dari 3 miliar nilainya udah 10 miliar.
Nah 10 menit kita simpan working cell bank, belum kita pakai di manusia. Nah nanti dari 10 menit itu kita ambil 1 file atau 2 file, kita baru kembangin lagi ke sepasang. Mau jumlahnya berapa? Mau 100 juta, mau 2 juta, mau 5 juta, kita siapin lagi. Nah dari master, working, sampai ke finish itu pembelahan sel semua. Nah itu yang kita periksa, kromosomnya. Jangan sampai ada terjadi kerusakan kromosom dan pembelahan ini. Nah dari working dari finish good itulah yang siap kalau kemarin dokter Didi itu ya kita supply di pasiennya kita kasih. Tapi dari working cell bank yang udah jadi finish good. Nah finish goodnya disimpan juga di minus 80 derajat. Jadi kalau mau pakai tinggal di towing. Nah towingnya stem cell itu butuh waktu kurang lebih 6 jam. Kenapa? Sel itu kan minus 140 derajat. Setiap cairan kalau dibekukan dengan suhu minus ekstrim seperti ini akan terjadi bentuknya kristal es. Kristal es di dalam sitoplasma sel itu akan merobek dinding sel karena cairan kan sitoplasma. Nah bagaimana caranya terbentuk kristal es di dalam sel? Itu kita pakai DMS, Dimethyl Methacrylate Composite, supaya tidak terjadi kristal es. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai ke manusia, itu DMS-nya mesti dibuang karena itu sangat beracun, toksik. Nah makanya kalau kita stem cell dari luar, dari Taiwan, dari Jepang yang beku, dibawa ke klinik atau ke rumah sakit, disimpan, mau dipakai nih, dicairkan, terus langsung dihembuskan ke tubuh kita. Itu nggak dibuang tuh DMS-nya, mas, berbahaya. Jadi hati-hati, kalau stem cell dari luar dibawa pakai cryotank minus 10 derajat. Gimana cara pakainya? Disimpan, ditaruh aja di meja, nanti mencair, setelah mencair, difus, itu DMS-nya masuk ke dalam itu berbahaya. Jadi harus dicuci, dan pencuciannya mesti 6 jam sampai residu DMS-nya nol. Ya, baik. Mungkin Dokter Arif ya tadi pertanyaannya yang dari Dokter Dano. Oke, kenapa dari orang lain itu kok aman pada diri kita? Jadi tadi saya pakai sama Dokter Sandi. Dan yang kedua, masing-masing jenis stem cell ini dia memiliki sifat yang berbeda-beda. Hematopoietic stem cell dengan mesenchymal stem cell itu memiliki sifat yang berbeda. Mesenchymal merupakan salah satu stem cell yang sangat hipoalergenik, sehingga dia belum pernah ada yang alergi terhadap mesenchymal stem walaupun dari orang lain. Karena dia tidak mengandung MHC kelas 1 dan sedikit sekali mempresentasikan MHC kelas 2. Jadi dia sangat aman terhadap alergi, sehingga cukup aman. Kalau hematopoietic stem cell itu sebaiknya autologous karena dia cukup besar untuk alergi kepada orang lain. Jadi tergantung pilihan kita. Kalau allogeneic saya lebih suka menggunakan mesenchymal stem cell karena dia lebih rendah alergi. Ya. Gimana Dokter Darmawan? Terima kasih. Cukup jelas ya Dok. Proses ya, nggak baik maka bisa berbahaya untuk pasien. Tapi salah satu jalan kita bisa lakukan macam tes psikofarmakologi studi, di mana tes sensitivitas itu kan bisa. Coba dipikirkan, kita nggak usah takut dengan ini, tapi nanti kemudian hari pasti ada jalan keluar. Misalnya, ya sudah dibuat slide experience yang sebanyak. Nanti kalau sudah ada stem cell-nya, nah ini dites pada orang yang cocok natrasi ACB, kan banyak sekali tuh. Saya aja mungkin nggak cocok dengan antabin, berapa ribu orang yang cocok dengan antabin. Dan sekarang itu banyak sekali lagi. Saya kira itu saya komplikatif sekali. Seperti psikiatri, gejala itu bisa macam-macam ya. Misalnya pasien yang depresi atau pasien yang skizofrenia. Ini pada satu pasien bisa dua-dua ini ada di iritingnya. Nah, bagaimana kita obati? Ya, sulit toh. Nanti kita pasien ini kita tes. Cuma itu prosesnya panjang, biayanya tinggi. Ya mau tidak mau. Kalau dia mau nanti kemudian seperti itu. Ya mesti ada semacam tes sensitivitas farmakologi tes. Terima kasih. Ya, namanya itu kan immune rejection, ya kan, intinya adalah immune rejection atau alergi atau reaksi imun sistem penolakan.
Jadi kita mesti lihat begini, stem cell selama itu masih stem cell itu tidak dikenal oleh tubuh kita. Kenapa? Karena stem cell salah satu syaratnya yang disebut stem cell, selain reseptor-reseptor yang ada di dalam sel itu adalah stem cell seperti yang ditentukan oleh cluster differentiation atau CD. Stem cell itu kalau CD9 nya tinggi, CD105-nya tinggi. Tapi kalau CD34-nya tinggi itu berarti sudah sel darah. Nah, selama itu stem cell itu tidak dikenal oleh tubuh kita, sistem imun kita. Kenapa? Karena stem cell itu punya HLA-nya negatif atau 0. Jadi nggak terdetek. Tapi dengan catatan produksinya benar ya, karena kalau produksi nggak benar ada impurity yang lain seperti antibiotik dan sebagainya masih reaksi alergi. Kita anggap nih produksinya benar. Jadi stem cell itu HLA-DNA 0, artinya tidak terdetek oleh tubuh kita. Makanya waktu COVID-19 itu udah nama dokter Arif ya, pasiennya sehari bisa 7 atau 5 pasien-pasien COVID itu semua tidak terjadi immunization. Nah, ketika stem cell itu masuk ke dalam level berikutnya seperti hematopoietic stem cell. Namanya kalau hematopoietic berarti sudah terdiferensiasi menjadi sel darah atau menjadi progenitor sel yang khusus spesifik ke sel-sel organ tertentu. Itu mulai terdetek HLA-DNA. Jadi akan menjadi risiko immunization. Makanya kalau cangkok sum-sum tulang kan menggunakan hematopoietic stem cell. Nah, kalau udah menggunakan hematopoietic stem cell itu HLA-nya harus dimatchkan benar-benar dengan tes yang sangat serius ya. Nah, kalau enggak terjadi immune rejection atau graft versus host disease. Bahkan stem cell itu di Jepang salah satu yang sudah di-approve adalah untuk graft versus host disease. Jadi kalau pasien dilakukan cangkok organ terus terjadinya reaksi immune rejection dan diberikan steroid juga refractor tidak bisa, itu kasih stem cell dan pasiennya bisa berhasil selamat dengan stem cell. Nah, itu salah satu yang dilakukan untuk jadi stem cell tidak pernah terjadi immune rejection sampai sekarang tidak pernah. Saya sendiri pernah mengalami terapi stem cell. Saya tahun 2010 yang lalu 11, 12, 13 ya tahun saya diterapi stem cell oleh Purwati ya. Nah itu saya saksi hidup ini sampai sekarang. Hilang semua komentar saya. Tetapi sekarang saya pertahankan dengan ini apa? Dengan apa ya? Sekretum. Sampai sekarang saya tahu, saya pertahankan itu dengan sekretum. Dan saya kelihatan kan relatif seperti fresh begitu. Bukan fresh apa ini? Fresh karena pengaruh stem cell. Saya sudah 78 umur saya. Masih kelihatan seger toh. Saya waktu itu sampai dipanggil oleh ID. Saya waktu itu masih sekretaris komisi etik, dipanggil minta pendapat saya. Menurut saya kalau ini satu kemajuan, kenapa kita masih melarang? Asal dia juga mau tahu bahwa ini harus ada step-stepnya ya. Nggak dapat terus nggak boleh gitu lah. Dia mau dia tanda tangan, silakan. Saya mau saya tanda tangan. Dan ternyata saya baik dengan ini. Ya baik, terima kasih dokter testimonialnya juga. Androlog dari Rumah Sakit Nasional Hospital. Tadi semua sudah dijelaskan, sangat menarik. Saya jadi ingat penelitian saya mengenai Viagra. Jadi semua semua pasien dengan disfungsi ereksi dengan Viagra 100% berhasil. Ternyata hasilnya 50-50. Karena faktor etiologinya bukan satu macam. Jadi saya ingin tahu sekretum ini apakah semua jenis, karena penyebabnya kan banyak. Mungkin ada kakak saya di sini, Dr. Didi paling ahli. Dia itu teman ke New Zealand dulu ya. Itu saya tadi harapannya sangat besar karena kegagalan penyembuhan disfungsi ereksi itu mirip Sjögren syndrome. Akhirnya banyak ibu-ibu itu ya
bukan bercerai, tapi banyak jalan menuju Roma atau banyak jalan menuju Kalbe Pharma. Nah itu makanya saya ingin tahu apakah jenis sekretum itu bisa untuk semua jenis disfungsi ereksi, karena itu hasilnya baru 50-50, kasihan ibu-ibu itu. Kalau ke tempat saya itu menangis. Dokter, ini burungnya suami ini bisanya cuma tidur. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Dokter Susanto ya. Vaskulitis itu artinya terjadi semacam aterosklerosis pada pembuluh darah sehingga aliran jadi tidak lancar itu. Ini salah satu faktor penyebab terjadinya disfungsi ereksi. Maka saya itu ada tempat untuk itu dong. Secara teori ada tempat, artinya dia akan mengurangi vaskulitis sehingga aliran darah jadi lancar. Kemudian yang kedua, kalau tidak vaskulitis ada aterosklerosis pada masa diabetes misalnya. Aterosklerosis pembuluh darah yang ke arah penis misalnya terjadi disfungsi ereksi, maka salah teori itu sekretum akan ada tempat di situ karena sekretum akan memperbaiki endotel sehingga aterosklerosis jadi tercegah ataupun terobati menjadi baik ya. Secara teori bisa. Kemudian penyebab misalnya penyebab psikis, maka beberapa dulu bisa dilihat bahwa stem cell itu memiliki peran di situ karena stem cell ini sekretum ini salah satu yang bisa melewati saluran darah otak sehingga akan bisa bermain di tingkat neurotransmitter yang ada di otak. Maka secara teoritis sebetulnya bisa untuk disfungsi ereksi. Tapi apakah itu pasti bisa? Belum tentu, karena kita masih harus berdasarkan evidence base. Sekali lagi, kalau saya tetap harus evidence base, jadi harus ada penelitian ke arah sana gitu. Seandainya nanti berhasil, oke, kalau tidak berhasil kita harus menjelaskan kenapa tidak berhasil. Karena secara teori berhasil, kenapa tidak ada faktor-faktor yang lain yang kita lihat lagi gitu kan. Jadi secara teori saya kira ada tempat untuk menggunakan stem cell ataupun bentuk metabolik. Mungkin harus dicari juga teologinya tadi ya Dok ya, tetap ya.